Semua, hari ini hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024. 3 hari setelah 2 hari atau 3 hari setelah Ibu besuk Sudirman. Dan tadi siang besuk lagi ya Bu Titin. Jadi saya bersama Ibu Titin, pengacaranya Sudirman yang luar biasa ya. Banyak diapresiasi Ibu itu banyak diapresiasi sekarang sama netizen. Ibu ingat gak dulu ya, pertama-tama tuh netizen sempet negatif sama Ibu. Tapi begitu Ibu menunjukkan konsistensinya bahwa Ibu adalah memang benar-benar memperjuangkan keadilan ya bagi Saka Tatal, tidak akan meninggalkan Saka Tatal dan bagi Sudirman ya. Meskipun Sudirman sekarang ada pengacara yang ditunjuk oleh Polda dengan tanda kutip nggak tahu maksud dan tujuannya Bu ya, tapi Ibu tetap ya mencari keadilan, memperjuangkan keadilan, sehingga akhirnya netizen seluruh Indonesia itu appreciate kepada Ibu Titin, termasuk Ibu Indri yang tadi memberikan hadiah ya Bu. Komunikasi saya pertama sama Ibu Titin lewat telepon itu kan bahwa yang menarik adalah Sudirman ini tidak bisa berduduk lama, kalaupun tidur ke kiri juga nggak enak, sakit, miring ke kanan juga sakit ya, nggak nyaman, dikarenakan ada bekas luka tembak peluru karet. Iya, betul Bu. Memang di belakangnya agak cepat kelihatan. Nah sekarang kan iya, sekarang tadi Ibu habis besuk lagi ya, ketemu dengan Sudirman berarti 2 kali. Nah Ibu sudah memastikan belum lukanya? Udah, tadi juga kan kita datang bersama tim lain karena kan keluarga Sudirman itu minta kepada Pradi. Nah kan yang jadi persoalan kenapa saya sendiri itu orangnya bilang ketika kita tahu Sudirman itu sudah dipindahkan ke lapas Bancel, kan kita pernah nyari-nyari tuh, pernah nyari-nyari Sudirman ada di Polda, cuman kan terbatas. Kalaupun nengok dikelilingi oleh penyidik, kalaupun nengok hanya orang tuanya, sedangkan komunikasi orang tuanya kan sangat terbatas. Kita mohon maaf secara gen mungkin gitu ya, kualitas tingkat kecerdasan keluarga Sudirman itu tidak terlalu luar biasa. Itu yang kita pahamilah dari ini, mohon maaf banget. Tapi kenyataannya seperti itu. Nah ternyata kan saya dapat informasi pada tanggal 19 Sudirman itu tentu saja dengan bantuan netizen, bantuan para pengacara yang terus termasuk Pak Tony terus menyatakan di mana Sudirman menyuarakan Sudirman harus dikembalikan ke lapas, tidak lagi di Polda. Akhirnya saya dapat informasi tanggal 19 Sudirman sudah ada di lapas Bancel. Itu pun sebetulnya katanya dari tanggal 15 ngomong ya, hanya dari tim Pradi bolak-balik ngecek ke sana nggak ada lapasnya. Tetapi tanggal 19 itu ada, kemudian besok dicek ada. Nah itu pun gini, ternyata kenapa saya langsung ngomong saya pasti ke sana hari Kamis. Ternyata ada surat yang isinya pernyataan dan itu ditulis oleh Sudirman, dia tidak mau dibesuk oleh siapapun kecuali ayah dan ibunya dan harus didampingi oleh pengacara yang ditunjuk dari Polda. Walah. Itu ada pernyataan itu Bu? Ditandatangani tanggal 14 Agustus 2024. Ibu lihat pernyataannya. Nah terus Ibu tanyakan itu ke Sudirman, kenapa nih menandatangani pernyataan ini, siapa yang menginisiasi? Nah akhirnya kan saya sudah baca pernyataan itu dari tanggal 19 kan. Akhirnya saya tetap bersikeras, saya berangkat tanggal 22. Sebetulnya seluruh keluarga Sudirman, adik-adiknya kan ikut, cuman saya bilang ini ada surat begini, saya khawatir saya belum tentu bisa masuk kan gitu. Akhirnya saya ke sana, kalau ada salah satu lah yang hampir saja saya tidak bisa masuk dengan alasan Bu, soalnya kan ada surat pernyataan. Saya bilang, Bapak yakin nggak kalau surat pernyataan itu ditulis Sudirman dan Sudirman tidak mau ketemu dengan keluarga yang lain kecuali ibu bapaknya dan harus dikelilingi oleh pengacara yang ditunjuk oleh Polda. Kalau misalnya keberatan saya datang, saya minta pernyataan dari lapas tersebut gitu. Nah akhirnya, oh iya Bu, saya sih takut ada keramaian. Nggak ada, saya bilang, orang dia kakaknya kok keramaian apa, saya bilang gitu. Jadi ketakutan tuh ya petugas lapas ketika ditegaskan ini apakah benar kan itu? Ketakutan. Akhirnya bolehlah kita masuk, termasuk dari ada tim dari Pradi juga gitu. Nah di sana saya tanya, saya apakah suasananya juga kita masih menunggu 20 menit, kemudian Sudirman. Ini yang masuk pertama ya? Yang masuk pertama.
Sudirman tuh keluar dari pintu, kalau betul itu keinginan dia, kan ada kakaknya lari, atau dari awal kan sudah dikasih tahu akan ada keluarganya. Iya. Ternyata ngeliat kakaknya, Sudirman lari, kakaknya itu kayak film India bener. Kangen ya, langsung empat-empatnya lari, peluk, nangis, ngebukuk. Saya ngeliat, astagfirullah, saya bilang, wah jahat banget itu yang memaksa Sudirman menandatangani pernyataan agar tidak boleh ketemu selain orang tua dan pengacara yang ditunjuk. Itu jahat banget. Entah siapapun itu, mau oknum petugas lapas maupun oknum penyidik misalnya ya, yang mencampuri ya, apalagi melarang dengan pernyataan, jahat banget itu. Dari kuasa hukumnya, karena ditandatangannya kan tanggal 14. Ya apalagi kuasa hukumnya, Bu, kita sebagai advokat itu ya justru kita memerlukan Sudirman ini anggap dinilai kurang, Bu, ya cara berpikirnya. Justru hal itu menanyakan keluarganya belum dalam mengambil keputusan gitu loh, Bu. Betul nggak? Nah, lanjut, Bu. Terus? Nah, akhirnya mereka peluk-pelukan, saya juga kasih kesempatan mereka ngobrol dulu. Terus Sudirman bilang, nih kangen masakan Mimi. Dia kan senangnya ayam masak kecap. Terus sok suruh makan dulu, udah. Sebentar, pada saat Sudirman mengejar kakaknya itu, jalannya gimana, Bu, kondisi fisik jalannya? Kalau jalannya sih biasa. Jalan biasa. Dia tuh kelihatan tidak sehat aja. Tidak sehat. Kalau yang lain kan maksudnya, walaupun saya lihat di tayangan TV belum sempat ngeliat, tapi kan segar gitu. Kalau Sudirman tuh ringkih banget, ringkih pelan jalannya. Saya kupas sampai detil nih. Ya. Terus kemudian kalau Sudirman dan keluarganya kan tahu sendiri kalau ngomong pelan banget kan, pelan gitu. Sudah selesai mereka ini, saya nanya Sudirman, kamu benar nggak mau ketemu yang lain? Kenapa kamu nggak mau ketemu, hanya ibu dan bapak? Saya bilang itu. Itu, Bu, saya disuruh tanda tangan aja. Siapa, Bu, yang nyuruh katanya? Pengacaranya dari Polda, yang ditunjuk Polda. Terus kamu benar melakukan sampai mukul 4-6 kali, Bu, katanya waktu saya diambil dari lapas Cirebon, saya tuh ngomong, saya tuh nggak pernah melakukan, tapi ketika jam 4 subuh. Sebentar, itu 24 Mei apa 23 Mei? 20. Kan Peggy Setiawan ditangkap 21 Mei. Nah, kemudian tanggal 22 langsung diambil kan? Langsung diambil malamnya. Oh, berarti 21 malam ya? Untuk kepentingan sebagai saksi ya, untuk mentersangkakan Peggy itu ya. Diambil terus? Diambilnya hanya Sudirman yang ditaruh di Polda. Di Polda. Jadi yang lainnya diambil dari lapas-lapas Cirebon itu 7-7-nya. Yang 6 disebar ke lapas, termasuk Bance ya, ada lapas lain ya. Kalau Bance hanya Sudirman. Di lapas lain. Dan tapi saat itu Sudirman dibawanya itu langsung ke Polda. Ibu bisa tahu langsung ke Polda itu dari mana nih? Saya dapat informasi dari lapas. Oh iya, hanya ada berkas waktu itu. Hanya ada status nama Sudirman di lapas Bance. Tidak pernah menginvestasi setengah jam pun tidak pernah. Iya, Sudirmannya itu tidak pernah ke situ. Tidak pernah ke situ, baru di tanggal 15. Iya, di tanggal 15 yang setelah rame ini. Oke. Kemudian lanjut tuh, setelah sampailah 21 malam, setelah Peggy ditangkap, Sudirmannya dibawa ke Polda, terus gimana? Ya Sudirman sih saya nggak melakukan, tapi ketika jam 4 subuh mulai dilakukan kekerasan lah di situ. Sudirman dilempar batu. Kenapanya, Bu? Saya nggak detail ceritanya ya, cuma tapi dilempar batu. Ya, saya dipukul oleh oknum penyidik. Iya, di mana itu? Di Polda. Di ruangan penyidik Polda. Dia nggak jelasin. Nggak jelasin, tapi di Polda. Setelah dijemput dari penyidik, oleh penyidik ya? Di lapas itu. Setelah disebut dari lapas. Terus saya disiram air panas, katanya kepalanya disiram air panas. Kenapa disiram sampai dilempar dan disiram? Ya kan dia nggak mau ngaku peristiwanya. Artinya disuruh mengakui yang dia tidak lakukan. Disuruh mengakui bahwa Peggy adalah pelakunya ya, gitu ya. Tapi karena memang faktanya nyatanya tidak melakukan, ya dia bertahan ya. Tapi akhirnya dia kan kenal Peggy, tapi kan memang teman SD. Tapi untuk perbuatan itu dia juga tidak melakukan. Apalagi Peggy. So ini terus akhirnya ya udah dilakukan kekerasan. Akhirnya Peggy ya itu Peggy Sudirman namanya tersapu, pada saya tuh enggak, Bu, gitu. Nah, Ibu yang disiram air keras lukanya masih ada? Air panas, sorry bukan air panas. Ya, lukanya masih ada? Ya kayaknya udah berapa, hampir udah ini ya.
karena dibunuh disiram. Dibunuhnya, waduh. Jadi, dan lainnya muka apa? Kalau bekas-bekas ini kan dia memang ada bekas-bekas hitam-hitam kan. Kelihatan sih. Oke. Kayak, tapi ya, luka-luka bekas hitam ya. Tapi memang dia kelihatannya ringkih banget. Ringkih banget, beda. Makanya saya sih mikir kalau misalnya ini jenazah cepat itu kayaknya Sudirman lebih banyak menerima luka daripada yang lain. Yakin saya sih. Karena dari badan juga dia duduk tegak ini nggak bisa, udah gini lagi. Oh, jadi waktu ibu besok pun memang nggak bisa lama gelisah. Nggak bisa tegak. Iya, sampai besok Sudirman barangkali mau tiduran sama ibunya kan, karena kan nengok kan duduk nggak pakai kursi kan. Enggak, kata dia. Kan suaranya kencang, jadi tetaplah misalnya saya ngomong juga saya mendiskusikannya harus pakai bahasa yang kembali. Sudirman nih dengerin. Sudirman masih ingat saya, nggak ingat ibu. Dia bilang gini, saya kan dikasih tahu kemarin bapak kamu, ibu kamu, kakak kamu mau datang. Terus saya nanyain, Bu Titin datang juga. Jadi memori dia soal saya itu yakin. Oke. Kemudian mengenai luka bekas tembak yang tadi disiram air panas kan ya, sudah ya, sama dilempar batu. Nah sekarang mengenai luka yang bekas tembak yang disinyalir tidak nyamannya Sudirman, berdiri tidak kuat, duduk lama tidak kuat, tidur miring ke sini juga nggak nyaman, ke sana nggak nyaman, disinyalir akibat tembakan peluru karet. Iya, peluru karet. Iya. Di Polres Cirebon Kota. Ibu mulai tahunnya itu kemarin pas besok. Iya. Sudirman cerita. Jadi gini, semuanya ketujuh ke-8 terpidana ini termasuk Saka Tatal kan. Iya. Kan nggak pernah ada cerita sedetail ini. Iya. Mereka cuma disiksa gitu. Iya. Semua detail kan setelah ramai. Nah itu juga, terus kamu kenapa sih sakit Bu? Ini kan pernah ditembak Bu pakai peluru karet. Dia yang cerita. Dia yang cerita. Oke. Kenapa sih Sudirman nggak bisa duduk lama? Iya, bukan waktu di Polres Cirebon Kota kan saya di Cirebon kan saya ditembak Bu pakai peluru karet. Berarti kan itu jarak dekat kalau misalnya sampai, dan itu ada cepukan. Ibu langsung lihat tuh? Iya, kemarin. Tadi juga dilihat. Tadi lihat lagi. Ada. Ibu foto nggak? Enggak, kan nggak boleh foto. Oh iya, HP nggak boleh ya. Ada cekungannya. Ada cekungannya. Di tengah. Di sini, di sebelah sini. Oh, di agak atas. Agak atas. Ada cekungannya. Dia buka, dia kan. Dia dibuka sama terus keluarga. Biasalah ibunya sih nangis kan, bapaknya nangis. Iya. Karena dia juga tidak pernah cerita sedetail ini, walaupun sudah di lapas Cirebon waktu itu. Nggak pernah. Jadi semua anak tuh nggak pernah cerita sedetail ini. Cekungannya segede apa? Ya, telunjuk? Ya segini lah kelihatan. Panjangnya ke atasnya? Segini kayaknya. Panjang cekung gitu ya? Panjang ada pun mungkin kurang lebih 3 cm ya? 3 cm ya cekung ya? Nah itu cekungannya itu apa ya? Kayak semacam bekas luka atau hanya enggak, hanya cekungan. Cekung aja. Cuman saya sih ngelihatnya gini, ini anak kemungkinan patah tulang karena kita kan nanya sakitnya sakit di mana, sakit sekali, sakit sekali, nyeri. Iya sakit sekali, jadi nggak bisa duduk lama, nggak bisa tidur. Saya kalau itu bangun berapa kali untuk merubah posisi karena sakit. Kasihan. Tapi Sudirmannya sendiri merasakan sakit itu memang karena akibat tembakan peluru karet. Iya. Sudirmannya sendiri mengatakan seperti itu ya. Dari dulu keluhannya, makanya kan Sudirman memang tidak bisa bekerja terlalu keras karena nggak bisa dia. Tapi baru ngaku ditembak peluru karet itu baru kemarin, ya setelah ramai, setelah ibu jenguk. Ya, jadi fix ya bahwa luka cekungnya itu menurut Sudirman ya pengakuan Sudirman bekas tembakan peluru karet. Pada saat ditembak peluru karet tahun 2016, kenapa dia sampai ditembak? Cerita nggak Sudirman? Dia dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukan. Sudirman tidak mengaku terus, akhirnya ditembak. Kan semua juga sama lah, semua juga dalam kondisi yang sama, betul-betul dipaksakan untuk ini. Kalau di Cirebon kan berarti bukan penyidik, berarti oknum penyidik yang di Cirebon. Di Cirebon. Kan kalau di Polda tuh mereka datang tuh udah kondisi bocor-bocor. Waktu dikasih ke Polda tuh kan waktu itu saya datang ke sana, kok nggak ada sih dia mungkin soalnya kalau mereka kan alasannya khawatir ada serangan-serangan dari mana. Saya bilang khawatir serangan geng motornya melumpuhkan. Dulu kan geng motor ributnya. Iya. Terus dititipkan di Polda bahasanya karena udah kondisi parah semuanya. Nah, untuk memastikan apakah peluru karet itu
dilakukan oleh orang yang melakukan penangkapan atau yang mengamankan, ya, ataukah penyidik yang menginterogasi? Maka saya tanya, Sudirman cerita nggak berapa hari kemudian setelah diamankan ditembak peluru karetnya? Dia nggak ini, pokoknya sebelum tanggal 3 kan sebenarnya udah nggak ada. Berarti kan pas ditangkap kan semua juga cerita kalau pas ditangkap di mobil aja kan udah digebukin. Kan dibawa ke Polda itu kalau nggak salah tanggal 6 September, ya 6. Ya, dilimpahkan ke Polda ya, 6 September 2016 kalau Bu ya. berkas tanggal 5. Berkas tanggal 5. Tapi ternyata dari tanggal 3 itu udah nggak ada. Oh. Jadi berkasnya yang tanggal 5. Tetapi kalau pengakuan Sudirman ditembaknya waktu di Cirebon ya? Iya, di Cirebon. Oke. Kalaupun di Polda juga, kalau pengakuan Saka juga kan tetap ada kekerasan di Polda juga. Sangat sadis Bu ya. Ya Allah. Jadi apa yang dikatakan Ibu Titin dulu, saya tuh dulu ya sering satu panel sama Ibu Titin ya, baik di mana, di Dua Sisi, di ELC. Ibu Titin selalu sulit untuk digambarkan. Waduh, kalau ya orang nggak mengalami dulu ya, itu apa sih namanya, cekam ya. Orang semua sulit untuk ngomong apa, ternyata baru kebuka sekarang ya. Luar biasa Bu. Karena kan gini, kayak misalnya sidang Sakatatal, kita sidang jam 9 kan dapat panggilan. Sidang tuh sampai malam. Jadi si saksi tuh udah keburu lelah banget, dan pokoknya kalau kamu bohong, kamu yang masuk penjara, itu semua pressure-nya seperti itu. Gimana saksi mau ngomong belum apa-apa diancam seperti itu kan. Namanya saksi kan gini, bukan masalah dia mau berbohongnya, antara jam itu kan kadang-kadang orang nggak banget gitu loh, masa jam sekian. Nah itu yang akhirnya punya karena ancamannya kalau kamu berbohong kamu dihukum 6 tahun penjara. Bolak-balik itu aja setiap saksi itu yang mau ngomong tuh. Jadi padahal kesaksiannya bukan masalah bohong, hanya misalnya ngapain dulu, orang kan makan dulu apa minum dulu kan, kadang-kadang itu kan kelibet tukar-tukar yang sederhana, bukan pada materinya gitu loh. Oke, tadi siang Ibu menjenguk lagi kedua kalinya. Apa yang didapat dari informasi ya? Iya, karena kan gini, setelah orang tuanya gitu loh, orang tuanya merasa yang lain sih sudah di Cirebon, Sudirman. Yang bisa memfasilitasi dari Cirebon ke Bandung kan saya. Jadi akhirnya saya bilang, Ibu mau nengokin lagi. Ya sudah. Saya juga kan gini loh, kalau saya ketika saya ditantangin nggak boleh nengokin, bodoh amat saya sih nengokin gitu loh. Harus. Iya, akhirnya karena itu juga gitu, tengokin aja. Harus. Itulah pengacara sejak awal tahu psikologis, tahu kejadian apa kan. Nah, jadi tadi juga melihat dibuka lagi bajunya, memastikan memang benar ya, masih tetap begitu. Ya artinya kan saya juga menguatkan Sudirman, saya bilang kami sedang mengusahakan supaya Sudirman tidak melakukan Cirebon. Saya juga kan nggak bisa 2 hari sekali nengokin boncor, saya bilang ibu kamunya sedih banget kan, teman-teman yang udah di sini kamu belum gitu. Terus kita juga menguatkan gini, kalaupun kamu ke lapas Cirebon, betul teman-teman kamu bayangannya seolah-olah karena memang pernah ada video yang beredar Sudirman dia kamu kan ternyata lebih menderita. Itu juga yang akan kita kasih masukan ke 6 terpidana yang sudah ada di lapas. Jadi cerita itu bohong, hanya untuk mengadu domba. Betul. Kasihan banget. Jadi kan akhirnya mereka membenci Sudirman, kemudian justru dianggap dia sebagai pelakunya, padahal dia yang paling lemah, dia yang paling menderita. Strategi licik. Bu, Ibu menanyakan tadi ke petugas lapas, kapan Sudirman dikembalikan lagi ke lapas Cirebon? Tetap harus ada permohonan dari. Kata siapa? Dari keluarga. Kata siapa? Kata lapasnya. Padahal ya Bu, Sudirman itu dipinjam. Padahal. Iya kan? Ternyata mutasi di situ. Oh, ada. Tapi ada poin-poin lain. Ibu baca keputusan mutasinya. Saya kan dapat informasi dari orang kredit sebetulnya. Kenapa mutasi katanya? Dipindahkan, jadi pas Peggy tertangkap itu semua dipindahkan ke lapas Bandung. Tetapi ada item lain yang menyatakan itu bisa dikembalikan. Nah, jadi mengkomutasi tapi bisa dikembalikan. Item itulah sekarang yang sedang diperjuangkan oleh Pradi supaya yang lainnya juga. Saya kan memohon-mohon, Pak tolonglah, walaupun Sudirman secara yang ditunjuk Polda, cuman kan ada kepentingan keluarganya, orang tuanya. Akhirnya juga Pradi juga sama memperjuangkan Sudirman. Akhirnya juga Pradi juga sama memperjuangkan Sudirman dengan kepentingan orang tuanya, keluarganya yang bisa nengokin, minta dipindahkan kembali.
Oke, kan kalau ada keputusan dari lapas bahwa Sudirman dimutasi dari lapas kelas 1 Cirebon ke Sambi ke lapas Bancai, seharusnya fisik Sudirman juga berada di lapas Bancai. Ya, ini faktanya sejak awal Bu tidak ada di lapas Bancai, entah di mana kan. Ya. Tapi kan sudah terkonfirmasi komunikasi Beni dengan pengacara Sudirman yang itu di Polda terkonfirmasi ada di Polda kan. Nah terbukti Sudirman pernah besuk harus izin Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat dan dikelilingi oleh mereka pada aparat oknum-oknum itu Bu ya. Dan dibatasi hanya ayah dan ibunya yang nggak bisa cerita apa-apa, yang nggak bisa mengedukasi Sudirman. Betul. Gini Bu, saya mau membacakan aturan Ibu ya. Ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan Bu ya. Jadi di dalam pasal 10 Bu ya, kepala lapas itu bertanggung jawab atas penerimaan terpidana dan pembebasan narapidana di lapas. Jadi waktu itu di kelas 1 Cirebon ya, berarti kepala lapas yang bertanggung jawab. Nah kemudian ada diatur lagi Bu ya, di dalam pasal 14. Di dalam pasal 14 itu ada hak narapidana Bu. Di antaranya yang paling penting ini Bu ya, narapidana berhak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. Nah kemudian huruf D-nya ya, ayat pasal 14 ayat 1 huruf D-nya, narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Nah kemudian huruf H-nya pasal 14 ayat 1 huruf H, narapidana berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya. Nah Ibu ya, ini kan pengacara keluarga, ya sudah jelas lah keluarga itu boleh berhak. Jadi kalau ada oknum baik dari lapas maupun penyidik yang melarang Sudirman ya Bu untuk menerima kunjungan dari keluarganya Bu ya, yang diwakili oleh penasihat hukumnya maupun sama-sama keluarga dan penasihat hukum, maka jelas oknum penyidik itu tidak paham aturan, tidak paham undang-undang tentang pemasyarakatan ya, itu melanggar ketentuan pasal 14 ayat 1 itu ya. Nah kemudian mengenai Sudirman dibawa lagi ke dipinjam ke Polda ya Bu. Nah jadi narapidana itu Bu ya, itu dipindahkan dari satu lapas ke lapas lain hanya untuk kepentingan. Ada 3 ya, ini pasal 16 ayat 1 ya, hanya untuk kepentingan. A. Pembinaan. B. Keamanan dan ketertiban. C. Proses peradilan. Hanya itu. Jadi selain itu tidak boleh. Meskipun itu keputusan dari lapas manapun atau kanwil, tidak boleh. Kanwil juga harus taat terhadap ya pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang pemasyarakatan. Jadi Sudirman kalau mau dipindah dari lapas kelas 1 Cirebon, kalau dimutasi ke lapas Bancai, sepanjang tidak untuk pembinaan, tidak untuk keamanan dan ketertiban, tidak untuk proses peradilan, nggak boleh. Nah apalagi ini hanya untuk sebagai saksi untuk mentersangkakan Teddy Setiawan, nggak boleh. Nah bagaimana kalau Sudirman dijadikan saksi, diperiksa sebagai saksi atau terlibat dalam perkara baik sebagai tersangka maupun saksi. Nah dalam hal ini Sudirman sebagai saksi untuk mentersangkakan pelaku lain ya, dalam hal ini Peggy. Itu diatur Bu, sudah di dalam pasal 11 Bu ya. Jadi dalam pasal 7 Undang-Undang penyidikan terhadap narapidana terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa ataupun sebagai saksi yang dilakukan di lapas tempat narapidana yang bersangkutan menjalani pidana dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada kepala lapas ya. Jadi tidak boleh dibawa Bu, hanya di situ. Nah, bagaimana kalau ada kepentingan ya dibawa keluar dari lapas kelas 1 Cirebon? Diatur juga dalam pasal 17 ya, pasal 17 Undang-Undang Pemasyarakatan ayat 4. Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dapat dibawa keluar lapas untuk kepentingan A. Penyerahan berkas perkara ya Bu. Kemudian rekonstruksi, B dan C pemeriksaan di sidang pengadilan. Sudirman ini tidak tiga-tiganya, hanya untuk diperiksa sebagai saksi pada saat Peggy tertangkap. Iya, jadi ini melanggar semua. Nah kemudian terakhir,
apabila terpaksa memang Sudirman harus dibawa keluar dari lapas kelas 1 Cirebon, maka diatur juga nih Bu dalam pasal 17 ya Bu, ayat 6 ya, jangka waktu narapidana dapat dibawa keluar lapas sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 5 setiap kali paling lama 1 hari. Sudirman berapa hari Bu? Dari tanggal 22 aja ya. Dari tanggal 22 Mei ya sampai sebulan. Sampai kapan dibalikin ke Bancai? Agustus ya. Iya, sampai Agustus. Iya. Benar-benar melanggar, itu pun Bu. Kalau tidak teriak-teriak kita balikin. Itu pun dibawa sehari ya. Boleh dalam pasal 17 ayat 6 itu diatur di dalam pasal 17 ayat 5-nya dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, narapidana hanya dapat dibawa keluar lapas setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dirjen Pemasyarakatan itu ada di Kementerian Hukum dan HAM, bukan di Kanwil. Jadi kita desak Bu, Kak Kanwil maupun Kalapas, mana surat izin dari Dirjen Pemasyarakatannya? Mudah sehari menurut Undang-Undang Pemasyarakatan. Tidak boleh sampai bulan ini. Jadi ini sudah sangat jelas kalau Ibu pengacara keluarga Sudirman mau melaporkan, menempuh upaya hukum, pertama bisa melaporkan ke Menteri Hukum dan HAM nih Bu ya, terkait dipindahnya Sudirman dari lapas kelas 1 Cirebon ya ke secara administrasi ke lapas Bancai, sementara fisiknya ada di Polda. Ini harus laporkan, keungkap semua. Nanti akan ditanya itu surat izin dari Dirjen Pemasyarakatannya sudah dapat atau belum. Kalaupun dapat juga hanya sehari, ini kalau sampai berbulan-bulan. Wartawan kan pernah ya ke lapas Cirebon, alasannya apa itu, kenapa nggak dikembalikan? Kan wartawan pernah nanya juga. Siapa coba yang dulu pernah nanya ke lapas Cirebon, kenapa yang lainnya sebelum Sudirman kan, yang lainnya kenapa tidak segera dikembalikan? Gimana sih nunggu alasan apa, surat belum menerima surat perintah? Dari Polda. Nunggu surat dari Polda. Dari Polda. Persetujuan LPSK kalau salah ya? Enggak, surat. Bukan dari Polda. Oh, dari Polda. Karena kan yang minjem Polda. Yang minjemnya Polda. Kan? Berarti kan ini sudah jelas-jelas melanggar Bu. Nah, jadi Bu, pernah kan ya wartawan nanya ke lapas gitu loh, pernah. Kenapa belum dikembalikan? Kenapa belum diambil kembali? Tapi mereka jawabannya belum, kita hanya nunggu perintah atau surat dari Polda. Jadi Bu, tidak berkaitan dengan institusi mereka. Ada dua nih Bu. Pertama, keluarga atau pengacara keluarga Sudirman ini harus melaporkan peristiwa pemindahan mutasi dari kelas 1 Cirebon ke lapas Bancai. Itu laporkan. Nanti aturan yang dipakai nih Undang-Undang Pemasyarakatan keungkap semua. Karena jelas tadi yang saya bacakan larangan-larangannya kan. Kedua, melaporkan oknum penyidik yang baru diketahui kemarin bahwa ternyata waktu di Cirebon 2016 itu sampai ditembak pakai peluru karet. Kemudian saat dijemput, pada saat Teddy Setiawan ditangkap ke Polda, masih ada kekerasan, penganiayaan, dilempari batu dan disiram air keras. Air panas, sorry, lagi air keras. Air panas. Nah, saya waktu teleponan itu Sudirman menyebut nama ya. Sebut nama, cuma saya nggak namanya susah. Tapi kalau diperiksa pasti ada ya, oke. Pasti dianya ingat kayaknya. Oke, kalaupun ada nggak apa-apa. Karena kan dia cukup lama juga kan di situ, jadi pasti kan ingat lah satu-satunya kan. Ayo, kapan kita laporkan? Oknum, ya Ibu koordinasi ya, sama tim Pradi. Saya siap kawal Bu dengan teman-teman media ya. Saya kalau Cirebon selalu nih Bu, teman-teman media itu ngawal. Ini tujuannya apa? Karena pelanggaran hukum semua ini Bu, supaya balik lagi ke lapas kelas 1 Cirebon ya Bu. Nah kalau sampai belum balik lagi Bu ya, kalau belum sampai balik lagi ya, maka bisa juga Bu ini kita laporkan. Makanya dilaporkan ini mudah-mudahan Bu ketika diperiksa jelas ini melanggar aturan semua, nanti dikembalikan lagi. Karena mutasi atau pemindahan narapidana tadi ada ketentuan tidak boleh kan, kecuali kan tadi permintaan Polda kemarin dengan trafiknya, dengan penangkapannya Peggy, sebetulnya sih gitu ya. Jadi pemindahannya bukan karena pembinaan, bukan karena, tapi kepentingan Polda ketika Peggy tertangkap. Iya, ini kan tidak, kalau untuk kepentingan Peggy ditangkap berarti kan untuk penyidikan. Nah kalau untuk penyidikan itu tadi tidak bisa dibawa keluar, harus di situ meriksanya. Mereka yang datang ke
Saya kemarin juga diskusi sama Pak mantan Pak Wakapolri, Pak Ugresono. Dipanggil. Itu harusnya penyidiknya datang, katanya kami ini mantan penyidik, kata Pak Kapolri, Pak Komjen Ugresono, kami ini mantan penyidik, Mas Tony, saya ini harus di situ diperiksanya, nggak boleh itu dibawa katanya. Itu jelas lah, itu mantan penyidik loh ya, Pak Kapolri, mantan Kapolri. Kalau di lapas kan satu tempat ya, maksudnya satu ini. Kalau di sana kan dipisah-pisah, ada di Jalengkong, ada di mana, ada di mana. Ya dah, sekarang langkah yang paling cepat mau dilakukan nih apa? Kalau informasi dari Pradi sih mereka sudah bersurat juga untuk mengembalikan Sudirman ke lapas. Tetap dilakukan permohonan. Ya, Oke. Nanti kalau permohonan dilakukan masih saja begitu, mau nggak mau Bu harus tempuh langkah hukum, melaporkan peristiwa mutasi atau pemindahan Sudirman dari lapas satu ke lapas lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, ya itu laporkan pasti melanggar hukum Bu. Tapi mudah-mudahan kalau Undang-Undang Pemasyarakatan sih mudah-mudahan 1 minggu ke depan sudah ada di Cirebon. Cirebon. Ya. Informasi dari siapa? Dari Pradi. Dari Pradi. Ya, Pradinya dari siapa? Pradi kan berkoordinasi juga dengan pusat gitu kayaknya. Oh, artinya itu keinginan dari Pradi, kemungkinan. Barangkali sudah ada jawaban dari pihak lapas menginformasikan. Nih seminggu nanti balik ke Cirebon. Ada nggak? Tadi kan surat-suratnya juga baru masuk, kita memohonkan ke lapas Polda karena kan ya, dari tapi Pradi kan tanggal 15 ke sana dianggap belum ada, 16 ke sana belum ada, baru ketahuannya kan ketika tanggal 19 sebenarnya mereka udah ada di sini sih. Tapi barangkali gini, kan tadi seminggu ke pulang Cirebon, barangkali ini baru ngasih surat saja karena tahu isinya adalah agar kembali ke sana. Walaupun belum tindak lanjuti, barangkali sudah ada bocoran dari lapas. Ya, ini paling seminggu. Paling 1 minggu. Gitu ngomongnya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Prosesnya paling 1 minggu karena kan tadi kan. Oke. Mudah-mudahan 1 minggu sudah ada di sini. Oke. Karena kan ini kan kepentingan keluarga. Kita sih pokoknya kepentingan keluarga aja. Kasihan keluarganya kalau nengokin terlalu jauh. Kedua kan repot kalau mesti mondar-mandir nganterin. Satu lagi ini pertanyaan netizen juga. Berarti PK-nya kapan? Saka. Saka. Siapa? Sudirman. Saka malah lagi proses. PK-nya kapan Sudirman katanya? Ya mudah-mudahan sih menyusul dengan yang lain ya. Karena kan artinya setelah di Cirebon. Ya setelah di Cirebon. Nah terus pengacara yang ditunjuk Poldanya itu Sudirman mau pakai terus apa mau diputus? Ya. Katanya. Gini loh. Tadi kalau ngobrol. Gini loh. Kalau keluarga kan sudah pasti tidak cocok. Tidak cocok, betul. Ya. Karena apa? Udah dengan adanya pembatasan seperti iyalah pernyataan disuruh agar orang tua dan Sudirman saja. Selain itu nggak boleh, itu kan jelas-jelas Bu membatasi. Makanya keluarga juga mendorong itu gitu. Kalau Sudirman kan sebetulnya patuh-patuh aja. Cuman keluarga sudah mendorong itu. Cuman itu kan juga perlu, karena kan gini, persoalannya kan dia mesti di sana Mas. Iya, kekhawatirannya kan luar biasa. Betul. Gitu loh. Makanya sekarang bagaimana berjuang untuk dikembalikan dulu ke lapas kelas 1 Cirebon. Yang kita gini, kekhawatiran kita ini anak misalnya walaupun tanpa dipaksa, tapi kan pasti mau kembali ketika misalnya kembali ke saya. Cuma nasibnya gimana kalau dia masih di sana, itu kan yang saya pikirin Mas. Iya. Gitu. Jadi kekhawatirannya kan saya sama Pradi juga sedang memperjuangkan supaya Sudirman kembali ke lapas. Oke, ada lagi mau sampaikan Bu? Nih teman-teman netizen barangkali mau menyampaikan apa Bu? Terima kasih atas dukungan yang luar biasa. Kita sama-sama mendorong supaya Sudirman segera dikembalikan ke lapas Cirebon karena komunikasinya akan lebih bagus. Saya juga akan, mungkin keluarganya juga sangat nyaman apabila Sudirman sudah ada di lapas Cirebon. Kita juga kan berpikir hal yang luar biasa kalau kita keluarganya juga terus terang aja kalau misalnya dengan pengacara yang ditunjuk oleh Polda, keluarganya keberatan karena apa? Ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Kemudian ada pengakuan seolah-olah peristiwa di 2016 itu terjadi. Sementara keluarganya meyakini tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Sudirman, dan itu kan sudah terbuka sebetulnya. Tetapi apabila acara di Polda tetap memaksakan seperti itu, kan kekhawatiran keluarganya luar biasa. Betul. Itulah sebabnya kami mendorong supaya Sudirman dikembalikan ke lapas Cirebon. Biar koordinasi dengan keluarga mudah. Ya, dengan diskusi dengan keluarga mudah. Kalau kekhawatiran sih kan keluarga juga luar biasa kalau mau memaksakan misalnya ngomongin Sudirman, tapi posisinya dia masih di sana. Satu lagi, banyak sekali komentar, mungkin Ibu juga pernah baca. Pak Tony bantu Sudirman, Pak Tony jadi pengacara Sudirman dong, ya Bu. Nah,
sekarang dijawab langsung sama Ibu Titin. Karena kalau saya dikiranya saya tidak mau, Bu. Padahal saya mau sekali kalau memang diminta, Bu ya. Tapi silakan Ibu jelaskan. Jadi gini, kebetulan kan yang Sudirman itu keluarganya waktu kakaknya Sudirman dipaksa untuk cabut kuasa dari saya kan meminta perlindungan kepada Pradi karena kaitannya dengan profesi saya, dipaksa cabut kuasa oleh anggota kepolisian. Nah, keluarganya saya serahkan ke Pradi karena saya juga waktu itu tidak bisa membackup secara keseluruhan. Artinya keluarganya juga menyatakan meminta Sudirman apabila belum ada pengacara akan meminta pertolongan kepada Pradi seperti yang lainnya, sepertinya segitu. Cuman hanya saja waktu itu ternyata ketika Peggy tertangkap itu langsung Sudirman sudah ada kuasa dari pengacara yang ditunjuk oleh Polda di tanggal 22 Mei. Ya. Oke. Artinya saya untuk menjadi kuasa Sudirman itu kan Bu sangat tidak mungkin, Bu ya. Karena sudah ada dari Polda. Kalaupun nanti Sudirman kembali ke lapas kelas 1 Cirebon, pengacara yang ditunjuk oleh Polda itu diputus, ya, sudah menunjuk menyerahkan ke Pradi. Jadi saya tidak mungkin, ya, kecuali Pradinya meminta saya. Tapi kan tidak mungkin ya Bu ya. Orang udah besar-besar di sana, ada Pak Oto, ya ada Pak Ruli, ada Pak Jutek, ada udah saya sudah percaya lah ya Bu ya sama beliau-beliau. Jadi makanya nggak mungkin menggandeng saya ya Bu. Hanya dari Indramayu. Tergantung yang di pusat. Saya juga sama. Apakah misalnya yang penting gini, saya sih sebetulnya saya sudah menyerahkan ke Pradi. Kan apakah saya masuk ke dalam kuasa Sudirman apabila Sudirman sudah pindah ke Cirebon atau enggak, kan saya juga nggak tahu. Nggak tahu ya. Kita juga nggak tahu. Walaupun misalnya Pradi juga paham Sudirman bisa berkomunikasinya dengan saya, paham banget karena ketika ketemu juga kan ada orang Pradi. Cuman perjuangan Pradi untuk bisa mengembalikan Sudirman itu juga kan luar biasa. Itu jawaban Ibu Titin. Jadi bukannya saya tidak mau ya, tetapi sepertinya yang dijelaskan Ibu Titin kan nggak mungkin. Kalaupun putus dengan pengacara yang ditunjuk oleh Polda, pasti kembali ke Pradi karena sejak awal keluarganya sudah menyerahkan ke Pradi. Kecuali Pradinya ya meminta saya kegabung, Bu ya dengan senang hati kan. Nah itu ya udah terjawab ya. Jadi tetapi Bu, walaupun saya bukan pengacaranya keluarga Sudirman, bukan pengacaranya Sudirman, karena Ibu Titin meminta ikut menyuarakan, kakaknya Sudirmannya juga meminta saya ikut menyuarakan, saya akan suarakan terus Bu. Saya akan kritisi terus, saya pahamkan masyarakat dengan aturan-aturan seperti tadi, biar kelihatan semakin jelas oknum-oknum itu melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Ya kan artinya gini loh, yang kita hadapi ini kan luar biasa institusi yang besar, bukan hanya di kepolisian, ada bersama di kejaksaan, di kehakiman. Kalau misalnya masyarakat dan pengacara yang mau membela siapa? Ayo ya, semuanya dukung. Tetapi kalau untuk saya menjadi pengacara, Bu ya, secara teknis bisa bertindak itu tidak mungkin karena sudah ada Pradi. Tetapi bukan hanya saya, masyarakat semuanya ya Bu, yang ingin menyuarakan, mendukung, boleh Bu ya. Silakan. Demi tegaknya keadilan. Dan ini kan suara masyarakat juga yang luar biasa. Pada akhirnya yang 6 itu sudah dikembalikan ke Pak Cirebon. Yang juga semua terbuka apa sih sebetulnya yang terjadi. Kalau dulu mereka meyakini betul ada pembunuhan atau pemerkosaan, 2 orang ini adalah korban dan sebagainya, semua kan sekarang sudah berbalik semuanya, menyadari sepenuhnya sebetulnya apa yang terjadi kepada 8 terpidana ini adalah rekayasa. Mudah-mudahan Bu, saya sih berharap setelah sekarang lagi mengupayakan balik ke lapas Cirebon, setelah balik ke lapas Cirebon, saya berharap mudah-mudahan segera dilaporkan oknum penyidik yang telah menganiaya, baik yang melakukan penembakan dengan peluru karet maupun yang telah menganiaya, melempari batu dan menyiram dengan air panas itu Bu. Ya, yang mudah-mudahan segera proses Bu, karena harapan netizen juga itu harus dilaporkan biar dihukum lah Bu, seberat-beratnya. Kita kan berpikirnya Sudirman masih di sana, kita juga angkanya kan. Betul, ya. Makanya kalau sudah balik, mudah-mudahan sih kami berharap semua langkah itu yang harus ditempuh dan kita kawal rame-rame sampai orang-orang oknum-oknum itu dipenjara Bu. Udah, biar dihukum seberat-beratnya, dipecat semuanya udah Bu. Oke? Saya jadi greget ini dengerin cerita Ibu Titin. Benar ya Allah, panas banget. Saya tuh ya Allah, harus sikap tuh tas gitu lah orang-orang kayak gitu tuh. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan semuanya. Inilah
secara detail saya kupas bersama Ibu Titin ya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen yang selama ini menanyakan di channel saya maupun di TikTok ya, ataupun di Facebook. Mudah-mudahan terjawab dan tadi sudah dijelaskan semua oleh Ibu Titin. Ya Bu, kita berjuang Bu, semangat terus Bu ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Masyarakat Indonesia terima kasih luar biasa. Tanpa masyarakat Indonesia yang berteriak, netizen yang berteriak, Bapak tidak mungkin terbukanya akan seperti ini. Luar biasa. Pokoknya semangat terus Bu. Terima kasih. Saya dukung.